ayat 13. Bisa satu orang bantu saya? Filipi ini kayaknya terlalu keras di sini. Langsung bunyi dia. Filipi pasalnya yang keempat ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Iya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Amin. Nah, ini ya, kalau sudah ahlinya yang pegang enak gitu. Haleluya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kalau 1 tahun ini tema rohani kita Bapak Ibu adalah tetap berfokus kepada Tuhan. Hari ini pun sama, kita tetap berfokus kepada kekuatannya. Karena itu tadi bunyi firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Minggu depan kita akan bicara tentang kekuatan Tuhan dari Yesaya, saudara. Ya. Dia katakan Bapak Ibu Saudara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini ayat sebenarnya berbicara tentang money, hektik, uang, pendapatan atau ekonomi. Saudara, Paulus Bapak Ibu Saudara kepada jemaat di Filipi dia katakan Bapak Ibu apa? Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Berarti ini bicara tentang pendapatan. Kalaupun ayat ini sebenarnya menyangkut ke seluruh aspek kehidupan manusia. Segala perkara katanya. Apakah perkara uang? Apakah perkara kesehatan penyakit? Apakah perkara pekerjaan? Apakah itu perkara tinggal kelas? Ada yang tinggal kelas? Anak sekolah. Ikan masnya 5, 10. Itu perkara juga. Apakah itu perkara nggak ada beras di rumah? Tapi dia katakan segala perkara dapat kutanggung. Berarti memang kita harus hadapi loh saudara. Nggak ada uang bukan lari. Nggak ada kerja bukannya diam. Tapi dia berkata kutanggung, kita hadapi, kita terima. Ada yang berkata begini, Bapak Ibu Saudara bilang, nikmatilah keadaanmu katanya. Nikmatilah keadaanmu. Saya sampai hari ini anugerah Tuhan. Saya mulai bersaksi Bapak Ibu Saudara mulai tahun 2014. Bapak saya, saudara, bulan kalau tidak salah bulan yang ke-10, bulan ke-9. Saudaraku tiba-tiba dia sudah mulai kelelahan. Setiap jalan 5 meter kelelahan. Saya pikir udah kambuh ini penyakit lama. Rupanya saudaraku begitu dicek ke rumah sakit, dia ternyata mengidap penyakit penurunan fungsi paru atau yang disebut PPOK, paru-paru obstruk kronis. Dan saudara, saya hitung-hitung sampai sekarang. Puji Tuhan. Saudara, kemarin sempat seminggu yang lalu Bapak Ibu Saudara sempat ngedrop badannya. Saya sempat bernyanyi setiap malam, bangun tidur saya nyanyi lo asal begitu ngedrop Bapak saya, Bapak Ibu Saudara. Saya ingat firman Tuhan, peperangan rohani. Jadi saya pagi-pagi waktu saya lihat Bapak saya demam,
berdoa segala roh kematian yang sebelum waktunya saya petik dalam nama Yesus. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, bisa dilewati sudah hampir 10 hari. Kalau dibawa ke rumah sakit mungkin dibilang COVID Omikron, karena badannya panas. Bapak Ibu, saya rawat sendiri, ada obat saya obati sendiri sudah. Tapi saya hitung-hitung Bapak Ibu Saudara, proses yang dialami oleh Bapak saya begitu menyakitkan, tapi dia bisa melalui setiap proses itu. Kadang-kadang kita harus seperti itu. Itu namanya segala perkara dapat kutanggung. Jadi apapun keadaan kita sebenarnya, dia katakan ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu Bapak Ibu Saudara. Tapi saya tidak mau fokus ke situ. Saya akan fokus kepada happy, pengeluaran, keuangan, pendapatan atau ekonomi. Karena ayat ini bicara itu, walaupun secara umum dia bicara secara keseluruhan. Bapak Ibu Saudara. Jadi tema firman Tuhan hari ini adalah segala perkara dapat kutanggung. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini tidak punya uang, katakan segala perkara, termasuk uangku yang kosong hari ini dapat kutanggung. Jangan cari pantang, apalagi pergi ke bank. Kan kita banyak bank kita saudara. Ada bank Mandiri, ada bank BRI, ada bank BNI, segala macam. Ada bank syariah. Mereka membantu kita saudara, baik-baik orangnya saudara. Ya, tapi ujung-ujungnya nanti ngebayarnya yang susah. Akhirnya kalau mendesak tidak apa-apa. Saya kan pernah bilang tahun lalu saudaraku, kemampuan kita, batas kemampuan kita. Ada kemampuan itu dua, kemampuan membayar cicil atau kemampuan membayar cash. Haleluya. Jadi saudara mau pilih yang mana? Mau bayar cicil berarti saudara bisa pinjam sama apa? BRI atau abang yang lain saudara. Tidak promosi saudara yang tidak ada untungnya sama-sama. Nah saudara, kita perhatikan ayat ini saudara. Tema firman Tuhan hari ini adalah segala perkara dapat kutanggung. Hari ini bicara tentang apa itu kekurangan dan apa itu kelimpahan. Ada dua hal yang akan saya sampaikan kepada kita hari ini. Pertama, perhatikan dalam ayatnya yang ke-10. Di situ dikatakan Bapak Ibu Saudara, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bicara tentang segala perkara dapat kutanggung, itu bicara kita belajar, belajar tentang bagaimana kita mencukupkan diri. Kenapa Paulus bicara belajar? Karena mencukupkan diri itu susah. Betul tidak ibu-ibu? Ini ibu-ibu dulu ditanya. Mencukupkan diri itu susah. Punya uang 1.000 dikasih sama suaminya 50.000. Suaminya kasih uang 50.000. Dia bilang sama istrinya, "Darling, pakailah uang 50.000 ini untuk belanja semuanya." Istri bingung. Beli beras sekilo sudah 15.000. Untuk belanja 1 minggu 50.000 yang makan 12 orang satu musim 50.000. Apa nggak pusing istri sudah? Untuk beli beras 15.000, beli ikan ayam nggak bisa beli 1 kilo saudara, 1 ekor. Rata-rata 1 ekor 1,5 kilo sampai 2 kilo. Harga 1 kilo aja ayam sekarang 30 berapa? 32. 42. Udah kurang duitnya sudah kurang. Baru beli beras sama ayam sudah kurang. Apakah ayamnya dimakan mentah? Tidak mungkin dimakan mentah. Lalu si istri berhikmat saudara. Waktu dikasih uang 50.000, si istri dengan sukacita diterima. Yes, katanya. Lalu dia pergi saudaraku ke pasar. Dia pergi kepada suaminya. Dia bilang, "Pak, uang papa
Bukan saja cukup 1 minggu, tapi cukup 1 tahun, katanya saudara. Si suami berkata, alangkah bijaknya istriku, katanya saudara. Dia begitu bersyukur, Tuhan boleh Tuhan, dia kok dikasih istri yang bijaksana. Tapi ngomong-ngomong suaminya penasaran, dia tanya, 50.000 kau beli apa deh? Kok bisa 1 tahun? Ku beli kelengger, Pak, katanya saudara. Cukuplah 1 tahun, karena kelengernya Januari sampai Desember. Kan susah saudara mencukupkan diri. Sudah punya gaji 1 juta bapak ibu saudara, bingung dia mau kemana lagi. Dapat gaji 10 juta pun bingung. Bapak saya pernah bilang begini saudaraku, belajar kaya itu gampang, tapi belajar miskin itu susah. Kalau mau belajar kaya saudaraku, bawa uang 10 juta, apalagi kayak sekarang ini kan harga sawit saudaraku, saya baca pemecah rekor tertinggi, harga sawit sekarang 3.520. 3.520. Bawa uang 10 juta saudara pergi ke mall, orang akan berdecak kagum dengan saudara. Wih, ini orang kaya katanya saudara. Bawa troli penuh semuanya, orang akan berkata memang ini orang kaya. Tapi pulang dari situ saudara, uangmu habis 10 juta, orang melihat engkau jadi orang kaya. Itu bapak saya pernah bilang. Tapi belajar jadi orang miskin itu susah. Waktu kau punya gaji 10 juta, belajar menderita hidup sederhana. Makanya tahu tempe, sampai-sampai kau pergi berobat ke dokter Abdul karena kena asam urat. Haleluya. Iya kan? Karena terlalu banyak tahu tempe, kangkung genjer, kena asam urat, badan pegal-pegal. Ngangkat tangan waktu ibadah pun sudah keberatan karena kena asam urat. Sudah belajar untuk sederhana. Karena itu Paulus katakan, kalau engkau ingin bisa menghadapi setiap keadaan susahmu, Alkitab berkata, Bapak Ibu Saudara, aku telah belajar mencukupkan diri. Amin. Amin. Belajar mencukupkan diri, Bapak Ibu. Ini yang susah. Belajar mencukupkan diri. Mencukupkan diri itu berarti begini saudara, dia tahu penghasilannya 1 bulan ini berapa. Perhatikan ayatnya saudara. Ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Orang yang belajar mencukupkan diri, dia tahu apa itu kekurangan. Lihat gaji bulan ini, lihat pendapatan bulan ini, dia lihat saudara. Kayaknya bulan ini minus. Maka dia harus mulai berpikir, apa yang harus aku buat untuk mengatasi minus ini. Kan begitu. Seperti kami dulu waktu di Tanjung Pinang, gaji cuma 510. Jarang lebur, malah sering mangkir. Kenapa saudara? Karena setiap hari Rabu itu ada doa puasa di gereja. Saya ikut doa puasa di gereja. Kalau 2 kali aja mangkir, berarti dari gaji 510. Waktu itu saudaraku sudah 27.000 kalau tidak salah. 27.000 gajinya 1 hari. Kalau 510 2 kali mangkir saudara tidak kerja, berarti sudah 54.000 kosong. Berarti gaji saya tidak 800. Saya jarang lebur. Kenapa? Karena malamnya saya harus kuliah. Jam 4 bekerja sedangkan jam 6 saya kuliah sampai jam 11, setengah 11. Jarang lebur. Karena itu saudaraku, saya tidak pernah bilang waktu itu sama istri saya, pintar-pintarlah jaga uang, ngatur uang. Tapi dia ternyata pintar juga saudara. Ikuti ibu gembala kami dulu. Caranya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Waktu belanja pagi-pagi, kami tidak belanja. Kami sibuk jalan-jalan. Maksudnya kongkok di rumah. Saya kerja dia di rumah. Udah agak siang baru belanja.
belanja. Karena sayurnya sudah layu saudaraku, alias lebih murah. Kan begitu belanjanya. Sayurnya sudah mulai layu, murah lagi ya. Apalagi kalau sudah jam 2 mau tutup pasar. Bila perlu 5.000 diborong, langsung 10 ikan. Kan? Jadi kadang-kadang kekuatan Tuhan bukan langsung masuk kekuatan kita. Ada hikmat yang Tuhan berikan untuk mengatasi kekurangan kita. Amin saudara. Amin. Begitu. Ikan pun begitu saudara. Cari ikan dapat pala agak lembek-lembek sedikit ikannya kan begitu. Kalau sudah agak lembek sedikit, kalau sudah mulai sore baru murah. Beli ikan tidak apa-apa sekali-sekali. Sudah. Kadang-kala seperti itu. Karena itu dia berkata, aku belajar mencukupkan diri. Orang yang belajar mencukupkan diri, dia bisa tahu kekurangannya. Dia tahu saudara ke depan, oh dia lagi kurang, ini gaji kurang, pendapatan kurang. Dia tahu saudaraku, baru dia mulai meminta hikmat Tuhan. Bagaimana cara mengatasi kekurangannya. Berikutnya adalah mengatasi keinginan. Orang yang belajar mencukupkan diri, dia pangkas semua keinginan-keinginan dia. Apalagi keinginan yang tidak wajar. Seperti kalau saya perhatikan Bapak Ibu Saudara ya, ini saya perhatikan kalau jemaat kita sih nggak ada kayaknya. Kalau orang yang kerja di kebun, saudara perhatikan orang yang kerja di kebun, tetangganya ambil kulkas 2 pintu, dia pun kalau bisa minimal sama beli kulkas 2 pintu. Kalau lebih parah lagi saudaraku, dia akan bilang sama suaminya, Pak, kau tengok itu sebelah, dia baru beli kulkas 2 pintu, ada nggak yang lebih besar lagi dari itu? Iya kan? Kalau orang begitu, orang beli TV 32 inch, dia beli TV 300 inch, besar. Ini namanya memangkas keinginan saudara. Ada keinginanmu yang tak wajar, ada keinginanmu yang berlebihan. Sementara kemampuan kita, pendapatan kita terbatas. Pangkas. Itu cara belajar mencukupkan diri. Bulan ini lihat, hitung-hitung di dalam hatimu sudah. Perhatikan di dalam hatimu. Banyak kali keinginanku. Kalau itu tidak wajar, pangkas. Jangan gara-gara sawit naik Bapak Ibu sudah semuanya langsung. Jangan gara-gara begitu dapat bonusan saudaraku, semuanya. Begitu habis langsung saudara baru kita berdoa, Tuhan tolong kami, persembahanku tidak ada pintu ini. Datang Tuhan bilang, keinginanmu mak terlalu banyak, potong, pangkas. Iya kan saudara? Jadi kadang-kadang saudaraku untuk belajar mencukupkan diri memang luar biasa, butuh perjuangan. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita dianjurkan puasa. Salah satu puasa, jangan dulu bicara berkat rohani. Orang yang bisa puasa saudaraku, dia bisa mengatur keinginannya. Bayangkan waktu dia lapar, dia harus makan, bingung saudaraku, tapi dia bisa menahan diri. Makanya belajar puasa. Orang yang belajar puasa berkat rohani belum dapat, tapi berkat jasmani dia udah dapat duluan. Apa itu? Bisa menahan diri. Udah lapar sekali tapi dia masih tahan. Nanti jam 6, nanti jam 6. Udah haus dia tahan tidak minum. Nanti mau buka, dia tahan diri. Sudah. Perhatikan ayatnya sudah. Coba Markus 4 ayat 19. Bisa bantu saya satu orang? Keinginan. Tadi dia bilang kekhawatiran. Terus yang kedua apa tadi? Kekhawatiran.
Tipu daya. Tipu daya. Baru yang ketiga, keinginan menghimpit firman. Jadi kalau orang banyak keinginan, Bapak Ibu Saudara, maka makin lama firman itu tersisih. Jadi hati-hati Saudara. Nilai rohaninya adalah saat engkau menjalankan aktivitasmu, saat kita belajar mencukupkan diri, banyak hal yang membuat keinginan-keinginan itu muncul dalam dirimu. Tetapi hati-hatilah di sana. Ketika firman tidak mendapat tempat di hati saudara, maka di situ kita mulai terjerumus. Bapak Ibu, kita mulai terjerumus. Pak, kalau itu salah nggak kita punya banyak keinginan dasar? 1 Tesalonika dikatakan apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam doa kepada Allah. Nggak salah. Nanti terakhir baru kita lihat saudara. Nggak salah, nanti baru sampai di situ. Nggak ada yang salah dengan keinginan. Nggak ada. Tapi hati-hati. Ketika keinginan itu menghimpit firman Tuhan, membuat firman dalam dirimu tidak bertumbuh, maka di situ kita sudah mulai dari lari dari jalan. Sudah mulai dari lari dari jalan. Jadi orang yang belajar mencukupkan diri, dia pangkas keinginan-keinginannya. Saudara, itu kan bukan bicara visi, bukan. Itu kan bukan bicara sesuatu untuk perkembangan, bukan. Ada keinginan untuk kita maju, itu bagus. Ada keinginan untuk kita bisa mendapat penghasilan lebih, itu baik. Ada keinginan saudara banyak hal yang membuat saudara untuk bisa selangkah lebih maju, itu tidak salah. Tapi hati-hati, ada keinginan-keinginan tidak wajar di luar kemampuan kita. Itu yang perlu kita waspadai untuk kita bisa atasi saudara. Haleluya. Dan berikutnya Bapak Ibu Saudara, satu lagi lah ya, satu ayat tentang keinginan. Mazmur 127 ayat yang kedua. Mazmur 127 ayat yang kedua. Baru kita masuk. Masih panjang saudara, kurang 40 menit lagi jam 12. Betul kan ya jamnya ya? Mazmur 127 ayat 2. Coba nak baca dulu. Mazmur 127 ayat 2. Pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jam malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab dia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya, orang yang belajar mencukupkan diri, Bapak Ibu Saudara, salah satunya tidak berpangku tangan. Kalau tadi bicara memangkas keinginan-keinginan tidak wajar, yang berikutnya jangan terlalu lama berdiam. Banyak yang kita Bapak Ibu Saudara sudah kita kerjakan, masih ada waktu 5 jam dalam sehari masih nganggur, kita hanya duduk. Kalau orang Batak pergi ke labor, bagi tua atau main gitar paling tidak. Saudara, kita bilang apa? Sia-sia, tidak bermanfaat. Karena itu lakukan sesuatu, kerjakan apa yang harus bisa kita kerjakan. Seorang motivator dia berkata begini, kalau engkau ingin bermalas-malasan di hari tua, maka segiat-giatnya lah bekerja selagi engkau masih muda. Sekali lagi saya katakan, kalau engkau ingin bermalas-malasan di waktu tua, maka bekerjalah segiat-giatnya di waktu muda. Saudara, itu kan bicara orang kerja keras. Ada orang kerja keras pakai otot, ada orang kerja keras pakai otak. Dua-duanya baik. Bagaimana ditambah satu lagi? Kalau kerja keras engkau tambah pertama kepada Tuhan, berdoa. Bahasa Latin bilang orae labor. Tidak pernah dia bilang labora erae. Tidak ada. Berdoa dulu. Karena waktu kita berdoa, saudaraku, engkau sedang meminta berkat Tuhan terlebih dahulu di surga, supaya direalisasikan dalam hidup kita. Jadi orang yang belajar
Sudah sampai kerja, masih panjang waktu 5 jam. Sudahlah duduk-duduk ngobrol, begitu ya saudara. Kalau ada istrinya, apalagi masih baru pengantin baru, cuma wajah istrinya terus dibirang-birang, ditengok-tengok, saudara. Dipuji-puji, tidak sampai seperti itu. Saudara, dia berkata itu sia-sia. Sampai malam lagi dia bilang, berarti ada orang yang tahan sampai malam. Makanya kayaknya orang Batak ngikutin itu kan dia, saudara ya. Kerja duduk-duduk sampai malam, katanya kan saudara. Bicaranya gitu, duduk-duduk sampai malam, jauh-jauh malam. Sementara kata Tuhan, baca sekali lagi nah. Sementara Mazmur tadi 127 itu diberikan berkat kepada orang yang Tuhan kasih. Coba baca langsung Mazmur 127 ayat 2 tadi. Mazmur 127 ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu itu. Iya, dia kasih orang-orang yang dikasihi. Ada orang katanya bangunnya pagi-pagi, tapi nggak ada yang dikerjain. Saudara, bangunnya pagi-pagi jam 4 pagi saudara, tapi pegang HP main game. Apalagi ibu-ibu sosialita kan? Kalau ibu-ibu sosialita update status. Saudara, saya punya teman orang Singapura, WA-nya tidak pernah ada status, dan dia tidak pernah nengok status orang. Saya coba buka saudara, setiap hari teman saya ini, 2 teman saya orang Singapura, saudara, tidak pernah ada status di WA-nya saudara, WA story tidak ada, dan dia tidak pernah nengok. Kalau pernah saya coba bikin status, saudara, saya buat status saya, dia tidak pernah tengok. Berarti apa? Mereka tidak terlalu sibuk dengan status. Yang mereka lakukan adalah action, bekerja. Sudah. Itu yang dikatakan firman. Jadi orang yang belajar mencukupkan diri, dia bukan berbangku tangan, bukan dia bangunnya cepat, tapi tidak ada yang dikerjakan. Tidak. Tapi lakukan sesuatu, kerjakan apa yang bermanfaat, kerja keras. Satu lagi lah ya, 15 menit. Satu lagi Bapak Ibu Saudara. Kita kembali ke ayat tadi. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Yuk sama-sama baca. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. 1, 2, dan 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya. Berarti kita balik lagi tadi, kalau banyak orang punya keinginan, Tuhan yang stop. Berdasarkan apa kriteria Allah? Pertama, kekayaan dia sendiri yang dia punya, yang terbaik yang dia berikan kepada kita. Bukan apa yang kita ingini. Memang kita punya banyak keinginan, tapi Allah tahu apa yang terbaik dari keinginan Tuhan untuk saudara. Amin. Amin. Menurut kekayaannya dan kemuliaannya, lagi sekali lagi, berarti bukan standar saudara, bukan standar kita, tapi ini standar Tuhan. Dia tahu hari ini kita nggak ada uang, maka dia tahu juga bagaimana cara supaya engkau diberkati. Kan macam sekarang banyak jemaat kan saudara yang kerja harus hari Minggu. Logika kita selalu berkata, Tuhan kalau aku kerja hari Minggu Tuhan, maka sekian kurang. Logika manusia begitu, tapi Tuhan bisa perintahkan berkat yang lain buat kita. Karena dia yang berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Berarti dia tahu saudaraku apa kebutuhan kita. Dia tahu apa kesusahan kita. Dia tahu apa yang hari ini kau harus terima dari Tuhan. Dia tahu saudara.
kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Bersyukurlah saudara punya Tuhan seperti itu yang bertanggung jawab. Namun kadang-kala saudaraku, kita lebih banyak khawatir. Waktu sudah mulai uang tinggal 50.000 di tangan saudaraku, kita mulai berpikir, Tuhan bagaimana ini, bagaimana ini. Waktu kita sudah mulai tahu batunya sudah 3 batu, saudara sudah mulai khawatir. Padahal dia tahu kata Tuhan, kata firman Tuhan, dia tahu. Dan hari ini pun dia tahu apa yang menjadi keadaan kita. Hari ini dia tahu juga apa yang menjadi kesakitan kita. Dan hari ini dia juga tahu apa yang akan terbaik yang dia akan berikan buat kita. Kalau dia tahu, mengapa kita tidak mempercayai dia sepenuhnya? Maka poin yang kedua, untuk belajar supaya kita bisa menanggung segala keadaan ini, percayailah Tuhan. Allahku, katanya, itu Paulus yang ngomong, Allahku akan memenuhi segala keperluan. Itu artinya jemaat di Filipi berkata apa diminta oleh Paulus, percayalah kepada Allah yang kusembah, karena dia bisa mencukupkan keperluan. Ini yang ngomong bukan jemaat Filipi, tapi ini yang ngomong Paulus. Allahku akan memenuhi segala keperluan. Berarti jemaat di Filipi Tuhan ajar supaya kamu mempercayai Allah yang disembah oleh Paulus. Kenapa Paulus bicara itu? Karena Paulus sudah yakin pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Waktu Paulus susah, dia sudah punya pengalaman Tuhan memberkati hidupnya. Waktu dia sakit, dia sudah punya pengalaman Allah menyembuhkan dia. Bahkan lewat tangannya banyak orang disembuhkan. Waktu orang menderita, dalam pengalaman Paulus dia bisa melihat banyak orang-orang yang dihibur. Dan itu diajarkan oleh Paulus. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan. Belajarlah mempercayai Tuhan. Amin, saudara. Amin. Kalau tadi yang pertama belajar mencukupkan diri, yang kedua belajarlah mempercayai Tuhan. Kenapa kita harus belajar mempercayai Tuhan? Karena Tuhan yang kau sembah itu tidak kelihatan. Lebih susah kita mempercayai yang tidak kelihatan. Betul nggak, saudara? Waktu engkau ketemu sama orang, engkau bilang sama orang, aku tadi melihat hantu. Apakah orang langsung percaya? Belum tentu, karena orang yang engkau lihat itu nggak kelihatan. Begitu juga dengan Tuhan. Belajarlah mempercayai Tuhan. Cara kita belajar mempercayai Tuhan itu dari sini. Karena Alkitab ya dan amin. Janjinya selalu teruji dan pengalamannya sudah membuktikan orang-orang yang bergantung kepada Tuhan hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, belajar mempercayai Tuhan. Tuhan yang kita sembah hari ini, Tuhan yang sama yang disembah oleh Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tuhan yang kita sembah hari ini adalah Allah yang sama yang disembah oleh Petrus, yang disembah oleh Paulus, yang disembah oleh para murid-murid. Tuhan yang hari ini kita sembah adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh para bapak-bapak gereja mula-mula, di mana mereka sudah mengalami kuasa, mereka sudah mengalami mukjizat, mereka sudah mengalami pertolongan Tuhan. Karena itu belajarlah percaya kepada Dia. Alkitab kita berkata, Matius pasal 11, dia bilang apa Bapak Ibu Saudara? Belajarlah kepada sebab yang kupasang itu enak dan beban kubur menjadi ringan. Belajarlah kepada Tuhan. Mulailah selami setiap pekerjaan Tuhan. Saudara, mungkin kita tidak perlu percaya dengan kesaksian orang yang sudah diberkati, tapi percayalah kepada firman Tuhan yang sudah memberkati banyak orang, saudara. Mungkin kita tidak perlu percaya, kita harus percaya dengan banyak orang yang sudah terima mukjizat, saudaraku, tapi percayalah kepada firman yang sudah memberikan mukjizat kepada setiap orang yang membutuhkan. Maka percayalah kepada Tuhan.
belajarlah percaya kepada Dia. Maka firman Tuhan berkata, segala berkat dapat bertanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Mari sama-sama kita bangkit.